Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Aulia dengan NIM 2450401071110209. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan ragam fungsi kedudukan bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia, perkembangan, ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, serta kesimpulan. Nah, sejarah bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada sejarah sebelum kemerdekaan yaitu pada prasasti tua bahasa Melayu dengan huruf Pallawa abad ke-7. Nah, dengan masuknya Islam pada abad ke-13 membawa pengaruh tradisi tulis bahasa Melayu. Nah, huruf Arab digunakan untuk menulis bahasa Melayu eee, atau tulisan Jawi pada masa abad ke-19. Nah, dengan masuknya penjajah Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas termasuk bahasa surat kabar. Lalu pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan mencetuskannya sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1938 diselenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Nah, pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintahan Jepang melarang penggunaan bahasa Indonesia. Lalu setelah kemerdekaan, sehari setelah merdeka pada 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercetus pada pasal 36. Nah, ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan sejak tahun 1972 setelah mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1901 ejaan Van Ophuijsen, pada tahun 1947 ejaan Suwandi. Nah, pada tahun 1975 dikeluarkan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 5 tahun sekali Ejaan Bahasa Indonesia senantiasa disempurnakan hingga sekarang melalui Kongres Nasional Bahasa Indonesia dengan motor penggerak pusat bangsa. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Nah, pada kongres pertama, yaitu di Solo, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 menetapkan da eee, Undang-Undang Dasar 90 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen dan berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Lalu pada kongres kedua, yaitu di Medan, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan nasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Dan pada Kongres Bahasa Indonesia ketiga, yaitu Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta.
Hasil yang disepakati dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu, memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk menetapkan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu, Kongres Bahasa Indonesia keempat, yaitu Kongres Bahasa Indonesia ini, diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat, bertetapan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat dan yang tercantum di dalam GBHN, yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Eee, Lalu pada Kongres Pemuda kelima ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkanlah karya monumental yang yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Di Kongres Bahasa Indonesia ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta, hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di antaranya yaitu, pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan, statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta, hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini menghasilkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kemudian, Kongres Bahasa yang ke-9 yang dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta, Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini membahas mengenai 5 hal utama yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta media massa. Kongres Bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan yaitu materi, pendidikan dan kebudayaan, merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata yang digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain yang dapat berbeda-beda berdasarkan konteks pemakaiannya. Nah, ragam dalam bahasa Indonesia terjadi karena fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Ada beberapa ragam bahasa yaitu yang pertama ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung seperti percakapan sehari-hari, sedangkan ragam tulisan digunakan dalam bentuk teks seperti surat, artikel, atau buku. Yang kedua yaitu, ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku, mengikuti kaidah tata bahasa dan kosakata yang diakui secara resmi, sedangkan ragam tidak baku lebih fleksibel seiring kali mencerminkan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Yang ketiga yaitu, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis digunakan dalam konteks formal seperti surat resmi dan dokumen akademis. Sedangkan, ragam baku lisan digunakan dalam situasi formal saat berbicara seperti dalam pidato atau presentasi.
Dan yang keempat yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial mencerminkan perbedaan penggunaan bahasa di antara kelompok sosial, misalnya bahasa yang digunakan oleh generasi muda versus tua. Ragam ragam fung Kemudian ragam fungsional. Ragam fungsional, itu digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi, seperti bahasa hukum, bahasa ilmiah, atau bahasa media. Setiap ragam memiliki ciri khas dan penggunaan yang sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yaitu, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Untuk fungsi bahasa secara khusus yaitu sebagai, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan yang keempat, berperan dalam kemajuan iptek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu sebagai lambang kebanggaan fungsi secara nasional dan secara negara. Nah, fungsi fungsi kedudukan bahasa Indonesia secara nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat berhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Sedangkan, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai pengantar pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, dan alat mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah, dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di, Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia, pasca kemerdekaan. Secara yuridis, eee, baru tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui berdasarkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36. Eee Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.